Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ketemu lagi dengan saya, Nuraini. Kali ini pertemuan ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Sebelum kita membahas tentang statistik deskriptif, di sini saya mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang pembahasan kita sebelumnya tentang hubungan penelitian dan statistik. Pada tahap-tahap penelitian, di sini memerlukan kegiatan statistik. Kegiatan statistik itu pada tahap pengumpulan data, pengolahan data, kemudian penyajian data, dan menganalisa data. Selanjutnya adalah jenis-jenis statistik kesehatan. Kemarin juga telah kita bahas tentang statistik, ya, di mana statistik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai karakteristik dan seperti mean, median, modus, kuartil, varian, dan standar deviasi. Statistik deskriptif sering juga disebut dengan analisis univariat, yaitu lebih berhubungan dengan pengumpulan data, ya, dan peringkasan data. Nah, serta penyajian hasil ringkasan tersebut juga disimpulkan. Kemudian data-data statistik yang diperoleh biasanya dari hasil sensus, survei, atau pengamatan lainnya yang umumnya masih mentah, kemudian atau acak, atau tidak terorganisir, ya, dengan baik. Nah, data-data ini harus kita ringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafik. Nah, ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan deskriptif. Sementara yang induktif ini sering disebut dengan analisis bivariat. Pembahasan statistik deskriptif ini akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Untuk statistik deskriptif, pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang menjabarkan karakteristik suatu gugus data secara kuantitatif. Secara umum, statistik deskriptif tidak mengandung unsur dengan basis teori probabilitas. Walaupun kesimpulan analisis suatu data didapat dengan menggunakan statistika inferensial, biasanya statistik deskriptif juga mempunyai peran di sini. Maksudnya adalah analisis deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis, tapi tetap tidak keluar dari hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Itu tergantung hasil dari H0 atau HA. Jika hipotesis 0 atau H0-nya diterima, atau kata lain yang artinya sama, H alternatif atau HA gagal diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih, tapi sifatnya mandiri. Oleh karena itu, analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Dalam statistik deskriptif, kita tidak dituntut atau tidak diharuskan untuk membuat kesimpulan yang melibatkan analisis di dalamnya.
Kita hanya sekedar menyederhanakan dan menata data untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari perubahan atau karakteristik yang dipelajari atau yang kita amati. Nah, sampai di sini jelas pemakaian statistik deskriptif ini sangat terbatas sekali ya. Baik, untuk sebagai contoh, di sini dalam penelitian menggunakan obat yang melibatkan manusia sebagai subjeknya, pasti akan diberikan tabel mengenai jumlah sampel pada bagian populasi, misalnya pada tiap dosis yang berbeda atau pada tiap jam yang berbeda, dan karakteristik demografi atau klinis seperti rata-rata umur dan perbandingan jumlah subjek laki-laki dan perempuannya yang kita deskripsikan. Selanjutnya itu pembahasan tentang data dan variabel. Nah, untuk variabel ini merupakan suatu atribut atau suatu nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu. Nah, sementara untuk variabel penelitian merupakan variabel yang ditetapkan oleh si peneliti dan diambil kesimpulannya. Nah, berdasarkan jenis variabel, di sini dibagi menjadi 5. Ya, variabel pertama adalah variabel dependen. Nah, sering disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas ini juga merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Nah, yang kedua adalah variabel dependen, sering disebut sebagai variabel terkait, ya, atau variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, misalnya ya, contoh variabel independen. Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Nah, variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Kenapa? Karena hal tersebut memotivasi belajar adalah variabel yang akan mempengaruhi hasil belajar. Nah, contoh yang kedua adalah pengaruh sholat Jumat dengan kegantengan laki-laki, misalnya. Variabel bebasnya adalah sholat Jumat di sini, ya. Hal ini karena sholat Jumat merupakan variabel yang akan diteliti apakah mempengaruhi kegantengan laki-laki jika rajin sholat Jumat, ya. Nah, yang ketiga adalah variabel moderator. Ini merupakan variabel yang mempengaruhi, maksudnya yang pengaruh itu bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. Contohnya, hubungan suami istri akan semakin kuat bila memiliki anak, ya. Jadi hubungan suami istri akan semakin kuat jika mempunyai anak, dan akan semakin renggang bila ada pihak kedua, ya, berarti orang ketiga dalam hubungan suami istri tersebut. Nah, di sini anak adalah variabel moderator yang memperkuat, ya. Nah, kalau kita lihat dari orang ketiga atau pihak ketiga adalah variabel moderator juga yang memperlemah, ya. Jadi sini jelas ya, yang memperkuat itu adalah anak, yang memperlemah itu adalah orang ketiga atau pihak ketiga. Yang keempat adalah variabel intervening, ya. Adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati atau diukur. Misalnya menghasilkan, misalnya penghasilan mempengaruhi gaya hidup. Ya, gaya hidup mempengaruhi harapan hidup. Nah, karena adanya variabel gaya hidup di sini, maka hubungan yang terjadi antara penghasilan, kita kasih lambang X, ya, ke harapan hidup itu M, menjadi hubungan yang tidak langsung karena diperantarai gaya
hidup ya. Jadi antara X dan Y itu berhubungan ya secara tidak langsung. Nah, yang kelima adalah variabel kontrol. Ya, di sini merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel dependen dan independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Misalnya contohnya, seorang peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui perbedaan hasil belajar siswa SD swasta dengan siswa SD negeri atau perbedaan hasil belajar antara siswa SD tersebut. Ya. Jadi kita simpulkan siswa SD swasta dengan siswa SD negeri ini maka diperlukan variabel kontrol maksudnya seperti usia, kelas ya, kelas siswa, pada materi belajar apa yang akan kita nilai. Hal ini juga mempermudah menentukan perbedaannya dan berfokus pada hasil belajar saja. Oke. Kita lanjut pembahasannya, yaitu jenis data dan skala pengukuran. Oke, data ya. Kita terkadang bingung membedakan antara data dan informasi. Ya, tolong dibedakan data dan informasi. Data adalah sumber informasi yang diketahui atau dicari atau diasumsikan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan. Sementara informasi adalah hasil pengolahan data. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan analisis deskriptif, ya, nah udah jadi udah menjadi dalam bentuk tabel. Nah, itu hasil dari tabel itu adalah hasil pengolahan data atau yang kita sebut adalah informasi. Untuk selanjutnya adalah kriteria data yang baik. Nah, di sini ada 5 kriteria data yang baik. Pertama itu adalah objektif ya. Objektif berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah representatif ya, artinya mewakili objek yang diamati. Yang ketiga adalah memiliki standar error yang kecil ya. Artinya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Ya, kalau misalnya menggunakan standar errornya 0,05 berarti memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, berarti 99% atau 95% ya. Kemudian yang berikutnya adalah up to date ya. Nah, up to date ini adalah yang terbaru ya. Kemudian yang kelima ada relevan. Relevan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Yang berikutnya adalah jenis-jenis data. Nah, di sini ada diagram terminologi data atau yang menggambarkan jenis-jenis data ya. Dari populasi ke sampling ya, kita memerlukan teknik sampling atau perhitungan-perhitungan sehingga kita bisa menyimpulkan berapa banyak sih sampel yang akan kita ambil sebagai perwakilan dari populasi ya. Nah, dari sampel tersebut kita akan mengambil data. Nah, data-data ini ada bermacam-macam ya, ada beberapa jenis data. Pertama itu adalah data berdasarkan sifatnya. Kalau data berdasarkan sifatnya itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, berdasarkan sumber itu ada internal dan eksternal. Sementara berdasarkan waktu atau cara memperolehnya itu ada data primer dan sekunder. Nah, kemudian ada lagi menurut cara pengumpulan. Ini adalah cross section sama time series. Nah, sebenarnya ada lagi ya jenis data yang kita sebut dengan tingkat pengukuran, berdasarkan tingkat pengukuran atau skala pengukurannya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi biasanya skala pengukuran ini
Ada juga yang menyimpulkan tidak masuk dalam bentuk data. Tapi dia dalam bentuk data bisa kita sebut juga sebagai jenis-jenis data berdasarkan skala pengukuran atau tingkat pengukurannya. Data menurut sifatnya, kita bahas satu persatu data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya, data kualitatif adalah data yang berbentuk tidak bilangan. Sementara data yang kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Nah, jenis data ini masih kita bahas tentang kualitatif dan kuantitatif ya, berdasarkan sifatnya. Kalau kualitatif ya, itu contohnya jenis kelamin, warna kesayangan, merah, pink, abu-abu, coklat misalnya. Kemudian asal suku, Jawa, Minang, Sunda ya, dan lain-lainnya. Nah, untuk data kuantitatif, jika kita kaji lebih dalam lagi, masih segi sifat angkanya, jika dilihat dari data kuantitatif juga terbagi dua, data diskrit sama data kontinu. Nah, data diskrit ini adalah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Misalnya ya, contoh data statistik tentang jumlah anggota keluarga dalam satu orang, kan nggak mungkin ya ada jumlah keluarganya 1,5 orang, nggak mungkin ya. Nah, pasti ada yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, contoh lain adalah data statistik tentang jumlah buku ya, buku juga ya, pasti jumlahnya itu eksemplar ya, nggak mungkin pecahan. Kemudian di sini jelas bahwa tidak mungkin jumlah anggota keluarga itu 1,2 dan kemudian buku juga nggak mungkin berbentuk pecahan. Nah, untuk data kontinu adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Nah, dengan kata lain, maksudnya di sini data kontinu ialah data yang deretan angkanya merupakan suatu kontinum. Misalnya contoh ya, data statistik mengenai tinggi badan ya, berarti 150 sampai 150, 1 sampai 150, 2 sampai 150 ya, dan seterusnya. Nah, data statistik mengenai berat badan misalnya, nah kita contohkan ya, 40 sampai 40 ya, 1 sampai 40 ya, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contohnya ya. Data diskrit, jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV dan lain-lainnya. Data kontinu, berat badan, jarak kota, luas rumah dan lain-lainnya. Berikutnya adalah data menurut sumbernya. Ya, kalau data menurut sumbernya ada dua, itu eksternal dan internal. Nah, kalau eksternal itu menggambarkan kondisi atau situasi di luar organisasi, misalnya data persebaran penduduk atau data asuransi. Sementara data internal adalah gambaran kondisi pada sebuah organisasi secara internal yang ada di dalam perusahaan, misalnya ya, rumah sakit, jumlah dokter, jumlah perawat, atau jumlah tempat tidur. Nah, kita lanjut untuk data menurut cara memperolehnya. Nah, cara memperolehnya itu ada dua ya, data primer dan data sekunder. Nah, contohnya data primer itu adalah wawancara langsung atau wawancara tidak langsung. Kemudian pengisian kuesioner. Sementara data sekunder yang dari luar itu data pihak atau data pihak lain, misalnya rumah sakit,
klinik ya, puskesmas, dinas kesehatan, atau data menurut WHO dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh data primer ya, kuesioner dan buku kode. Silahkan dilihat baik-baik. Oke, baik ya. Untuk kuesioner dan buku kode. Nah, ini adalah data sekunder. Ya. Nah, ini yang berasal dari pihak lain. Yang tadi yang primer itu si peneliti sendiri yang mengumpulkan datanya. Nah, kita lanjut untuk data menurut waktu atau cara pengumpulannya. Di sini ada dua, data berkala time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Sementara kertas lintang atau kita sebut dengan cross section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Jadi cukup sekali itu dilakukan sekali pada waktu satu waktu. Nah, yang berikutnya adalah data menurut tingkat pengukurannya atau skala pengukurannya. Nah, ini bisa kita sebut dengan skala ya, skala pengukuran ya, atau kita bisa masukkan dalam data menurut tingkat pengukurannya. Nah, kalau data nominal adalah data yang berasal dari pengelompokan peristiwa berdasarkan kategori tertentu ya. Misalnya nih, warna favorit Anda ungu, abu-abu, coklat, putih ya, atau jenis kelamin, agama ya. Ya, intinya itu berbentuk kualitatif, bukan berbentuk bilangan atau kuantitatif ya, yang nominal. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal ini adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang disusun menurut besarnya dari tingkat rendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama ya. Ada urutannya, tapi urutan menunjukkan ranking. Tidak ada titik awal di sini ya, berarti tidak ada perbedaan. Misalnya pendidikan SD, SMP, SMU ya. Berarti SD lebih rendah, SMP sedang ya, SMU lebih tinggi. Nah, kalau misalnya ada perguruan tinggi lebih tinggi lagi. Kemudian status ekonomi ya, baik, sedang, kurang ya. Kalau kita bilang baik, sedang, kurang berarti ada tingkatan ya, ada ranking-rankingnya. Itu adalah ordinal. Untuk selanjutnya adalah interval. Interval di sini adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu ya, di mana jarak antara tiap objek atau kategori adalah sama ya. Pada data ini tidak terdapat angka nol mutlak. Misalnya nih, kita contohkan suatu suhu ya. Kalau misalnya suatu ruangan itu suhunya 0 derajat Celcius. Nah, ini bukan berarti bahwa tidak ada suhu di dalamnya. Begitu juga dengan tanda nada. Kan ada tanda-tanda 0 ya. Nah, itu bukan berarti nggak ada nada, ada bunyi ting gitu ya. Nah, begitu juga dengan IQ. Nah, IQ juga ya tidak ada. Kalau misalnya IQ rendah ya 0 IQ misalnya ya, mungkin juga nggak ada sih 0 IQ. Nah, nggak ada yang dikatakan tidak ada IQ. Semua orang punya IQ, tapi ada tinggi rendahnya ya. Kemudian data rasio adalah data yang menghimpun semua ciri data ordinal dan data interval dan dilengkapi titik nol absolut dengan makna empiris. Nah, di sini bisa kita bedakan antara interval dan rasio ya. Tadi interval itu tidak ada titik nol walaupun nilainya itu nol ya. Berbeda dengan yang rasio. Salah satu contoh misalnya pendapatan ya. Nah, jika seseorang
kita klasifikasikan dengan pendapatan 0 rupiah, itu mengartikan benar-benar tidak ada penghasilan. Berbeda ya dengan yang interval. Kalau interval 0 derajat Celcius, nah itu bukan berarti nggak ada derajat, nggak ada suhunya, ada suhunya ya. Nah di sini kita bisa membedakan ya. Kemudian yang berikutnya sebagai contoh ya, bisa dianalisis atau dianalisa oleh teman-teman semuanya. Hasil kumulatif nilai ya suatu kelas, misalnya mohon maaf jika ada nama yang sama di sini, Nur, Bajuri atau Aul ya, ini tidak ada kesengajaan, tidak ada ya. Ini hanya berdasarkan keinginan saya aja masukin gitu. Sini ada kolom judul ya, nomor ya 1 2 3, nama ya, ada kolom kelas, IPK, juaranya ya, kemudian hadiah-hadiahnya ya sesuai dengan juara kelasnya. Nah, kalau nomor ini masuk ke mana? Nah, nomor ini masuk ke nominal. Kenapa nominal? Karena dia berjenjang 1 2 3 ya. Nggak ada artinya. Ya, di sini nggak ada artinya. Kemudian kelas ya, kita kategorikan kelas itu adalah ordinal karena dia ada rankingnya. Nah, IPK interval ya, kemudian juara ke 1 2 3 silahkan cari sendiri. Kemudian yang hadiah itu yang peringkat 1 100 juta, peringkat 2 75 juta, peringkat 3 itu 50 juta. Ini adalah rasio. Nah, silahkan untuk juara ini masuk ke mana ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, nanti boleh kok diberikan komentarnya di kelas Edmodo atau kita interaktif ketika ada penugasan berikutnya di Zoom ya. Lanjut untuk macam-macam pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data di sini ada 2, sensus sensus sama sampling. Untuk sensus adalah cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah semua elemen yang ada dalam populasi. Nah, hasil yang diperoleh adalah data sebenarnya, absolute value atau parameter. Sementara yang sampling adalah cara pengumpulan data ya, atau acak ya. Acak bisa aja, kemudian tidak acak juga bisa, di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Nah, hasil yang diperoleh adalah data perkiraan, estimasi value ya, sebenarnya absolute value atau parameter. Nah, selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data itu ada 4. Pertama, wawancara, interview. Kemudian penggunaan kuesioner atau angket. Yang ketiga adalah penulisan literatur, dokumentasi. Yang keempat adalah pengamatan, observasi. Nah, ya, kita bahas satu persatu. Ya, yang wawancara, ya, ini adalah penelitian kuantitatif ya. Yang wawancara, ada wawancara yang bisa juga digunakan oleh kualitatif ya. Untuk wawancara itu bisa ada 3 cara ya, bisa secara wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, kemudian wawancara semi terstruktur. Nah, yang kedua adalah kuesioner. Untuk penggunaan kuesioner atau angket, cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti ya, perwakilan dari populasi.
Yang berikutnya adalah penggunaan literatur ya atau dokumentasi. Cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya bisa juga kita gunakan, atau penelusuran literatur disebut juga dengan pengamatan tidak langsung. Yang berikutnya adalah pengamatan observasi. Nah, di sini cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan atau laboratorium. Nah, terdapat objek yang diliti itu populasi ya, perwakilan populasi atau populasinya. Pengamatan disebut juga dengan penelitian lapangan. Oke, kita lanjut untuk macam-macam penyajian data. Oke, untuk penyajian data ada tekstuler, tabuler, dan grafik. Ya, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas dengan di pertemuan berikutnya. Ya, untuk penyajian data itu ada 3. Pokoknya nanti selanjutnya kita akan bahas lagi lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, di sini kita akan sedikit mengulas balik ya perbedaan statistik deskriptif dengan inferensial. Nah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya ya, jenis-jenis statistik kesehatan ya. Kemudian di sini kita simpulkan perbedaan statistik deskriptif dengan inferensial. Statistik deskriptif hanya mampu menggambarkan karakteristik. Kedua, tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan pada tingkat populasi. Ya, itu deskriptif. Sementara yang statistik induktif atau inferensial memberikan analisis yang lebih mendalam. Yang kedua, bisa digunakan untuk menarik kesimpulan pada tingkat populasi. Nah, sekarang kuis ya. Nah, ini kalau udah bicara kuis berarti udah penghujung ya pembahasan. Kuis ini silahkan dikerjakan, kemudian ditulis tangan di buku masing-masing, kemudian di-share di kelas Edmodo ya. Dan tambahan lagi buat rangkuman ya, seperti biasanya buat rangkuman, kemudian tambahkan tugas kuis ini ya, kemudian di-share ke Edmodo. Dan juga ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok silahkan dibagi kelompoknya, nanti dibagi oleh si pen ya. Kumpulkan judul penelitian Anda pada lembar kertas yang tersedia ya, kertas kalian sendiri ya maksudnya ya. Untuk kelompok ya cukup 1 penelitian saja. Kemudian tuliskan rencana pengumpulan data pada penelitian yang akan Anda lakukan. Oke, ini untuk tugas kelompok. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan saya tentang statistik deskriptif ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, diserap dengan baik ya, berguna bagi penelitian kita ke depannya ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya, saya mengingatkan kembali, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah share, terima kasih yang udah subscribe ya. Baik, saya akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri juga dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.